Shalom saudaraku, kembali kita bertemu dalam kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat untuk kita memasuki pekan hidup yang baru terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 19. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 19. Dan judul renungan kita saat ini adalah Di dalam Tuhan aku kuat. Di dalam Tuhan aku kuat. Nah, sebelum kita membaca dan menyimak akan perenungan firman Tuhan, saya mengajak saudara berdoa. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, sertailah kami dalam mendengar akan kebenaran sabda-Mu, lalu tetaplah menyertai kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, dalam suatu ibadah kaum perempuan yang saya layani, saya buka dengan memberi ruang kesaksian kepada peserta ibadah yang sesuai dengan tema, yaitu di dalam Tuhan aku pasti kuat. Nah, saat itu ada seorang ibu yang bersaksi begini. Pada suatu malam, anak pertama saya yang berusia 7 tahun mengalami panas yang tinggi. Sedangkan saat itu saya sedang sendiri di rumah, karena suami saya sedang dinas di luar kota. Ditambah lagi pada saat itu, saudara-saudara, saya sedang hamil. Dan dengan susah payah, saya berusaha membawa anak saya ke rumah sakit. Akibat panasnya yang tinggi, ia sering mengigau, bahkan sampai mimisan. Keadaan ini membuat saya panik, saudara-saudara. Namun dalam kondisi yang panik, saya selalu tetap berdoa. Dalam hati saya berkata, saya memohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan luar biasa, saudara-saudara. Ketika saya berdoa, semakin saya berdoa, Roh Kudus, Tuhan mengingatkan saya akan firman Tuhan yang berkata, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Melalui ayat ini, saudara, saya tahu bahwa Roh Kudus menguatkan saya untuk melewati masa yang berat saat itu. Itulah kesaksian ibu tersebut, saudara. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan saat ini yang merupakan karya Roh Kudus melalui kesaksian Rasul Paulus, terbuka sebuah rahasia kepada kita agar dapat kuat menanggung segala sesuatu, yakni hidup dalam Tuhan yang dapat memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita lihat pada ayat yang ke-19. Apapun yang terjadi, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan Paulus sudah membuktikan hal itu, saudara. Jadi, apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan, kekuatan yang berasal dari Tuhan, tempat kita bersandar. Dan Paulus sudah membuktikan hal tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus juga manusia biasa, sama dengan saudara dan saya. Dan memang ada banyak hal di dunia ini yang dapat saja menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam Dia. Hal-hal tersebut bisa berkaitan dengan kelimpahan atau kekurangan. Jadi hal kelimpahan ataupun kekurangan bisa saja membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Bisa saja membuat saudara dan saya lemah. Hal yang lain bisa juga berkaitan dengan masalah kekenyangan atau kelaparan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-12. Nah, Paulus yang telah mengalami semua ini mengingatkan kita agar kita jangan terkecoh oleh apapun yang dapat membuat kita tidak berada di dalam Tuhan, termasuk pergumulan. Paulus yang telah mengalami semua ini mengingatkan kepada saudara dan saya agar jangan mudah saudara dan saya terkecoh oleh apapun yang dapat membuat kita berada di luar Tuhan, tidak berada di dalam Tuhan. Caranya, saudara-saudara, mari kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Saudara lihat di ayat yang ke-11. Karena dengan mencukupkan diri dalam segala hal, saudara dan saya akan senantiasa melihat tangan Tuhan yang luar biasa di dalam pergumulan-pergumulan yang berat yang kita alami. Karena dengan bersyukur, sekalipun dalam pergumulan, kita tetap akan mendapatkan kekuatan dan kita tetap akan merasakan topangan Tuhan dan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ingat, kalau kita tetap berada di dalam Tuhan,
maka kita pasti beroleh kekuatan yang kita perlukan. Sekali lagi, kalau kita tetap berada di dalam Tuhan, maka kita pasti beroleh kekuatan yang kita perlukan. Sehingga di dalam pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, saudara dan saya akan berkata, di dalam Tuhan aku kuat. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan, atas kekuatan dari firman Tuhan yang kami terima saat ini. Terkhusus ketika kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas kekuatan firman-Mu yang menguatkan kami. Sehingga kami tetap berada di dalam Tuhan dan kami berkata dalam pergumulan yang berat yang saat ini kami derita. Yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam rumah tangga kami tetap berkata di dalam Tuhan kami pasti kuat. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan Tuhan memiliki kami di dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mempunyai Kristus dan Kristus mempunyai kami. Hamba berdoa untuk rumah tangga para subscriber saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati rumah tangga saudara-saudara hamba ini. Di dalam gumul juang mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha-usaha yang mereka lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, selama pekerjaan dan usaha itu mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan, maka pekerjaan dan usaha itu akan menjadikan lumbung-lumbung mereka semakin penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Orang lain boleh rebah, tapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan tetap survive, tetap kuat. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat anak-anak mereka, buat cucu-cucu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai anak-anak dan cucu-cucu mereka. Di dalam cita-cita dan harapan, dan di dalam perkembangan, di dalam pertumbuhan anak mereka, anak dan cucu mereka. Hamba percaya tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha kuat, menyertai dan memberkati pertumbuhan dan keberadaan anak-anak dan cucu-cucu saudara-saudara hamba ini. Hamba berdoa untuk orang tua, para subscriber, baik yang berada bersama dengan mereka dalam rumah tangga mereka, maupun yang terpisah jauh di kampung halaman bersama dengan semua sanak saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan mereka, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menyertai dan memberkati semua orang yang mereka kasihi, termasuk orang tua dan sanak saudara mereka. Bapa di sorga, saat ini, Roh Kudus berbisik kepada hamba untuk berdoa, bagi para subscriber yang saat ini berada dalam kondisi yang sakit, yang ada dalam proses pemulihan. Ada subscriber yang sakit, demam yang tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kesana Tuhan, kesana untuk mengobati, untuk menyembuhkan saudara hamba yang sakit demam tinggi. Angkat demam ini, pulihkan, stabilkan kembali suhu mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk para subscriber yang saat ini juga bergumul juang dalam proses pemulihan karena stroke berat dan stroke ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua yang mereka rasakan akibat penyakit stroke berat dan stroke ringan ini makin berangsur-angsur pulih dan mereka beria-ria di dalam Tuhan yang menyehatkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang sakit, yang bergumul juang, atau saudara-saudara hamba yang keluarganya yang terserang akan tumor ganas atau tumor jinak. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada saja cara Tuhan untuk menolong mereka. Melalui perawatan dokter dan juga melalui mungkin obat-obatan secara herbal, terapi, Tuhan Yesus menolong dan mereka pasti pulih dan sembuh. Karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Sakit penyakit ini ada di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Bapa di sorga, bagi saudara-saudara hamba yang menderita sakit pada pencernaan, mah, dan asam lambung, Tuhan Yesus pulihkan mereka. Pulihkan mereka. Kuasa-Mu berada di dalam pencernaan mereka dan memulihkan mereka. Hamba berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau menyertai pemerintah, presiden, wakil presiden, bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa jaga dan pelihara. Dan Tuhan jauhkan dari segala macam bencana dan malapetaka. Khususnya jauhkan dari pribadi-pribadi yang senantiasa tidak menghendaki kesatuan NKRI. Lalu Tuhan, hamba berdoa juga untuk aparat TNI dan Polri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi kekuatan untuk TNI dan Polri. Bapa di sorga,
Hamba berdoa, kami berdoa untuk gereja-gerejamu, semua persekutuan yang ada di muka bumi ini, khususnya yang berada di Indonesia dengan gumul juang, yang bersekutu, bersaksi, dan melayani hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada senantiasa sukacita di dalam persekutuan dan kesaksian dan juga pelayanan yang dilakukan. Hamba berdoa, hamba kembali menyerahkan akan perjalanan rumah tangga kami selama sepekan ke depan. Kami tahu persoalan dan pergumulan ada. Tapi yang kami sangat tahu, yang pasti kami tahu, Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkarya dan meluputkan kami, menopang kami, melewati persoalan dan pergumulan di minggu yang baru saat ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di sorga. Ampuni salah dan dosa serta kesalahan kami Tuhan. Lalu kami tunduk di hadapan-Mu dan kami berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus dengan rohnya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati kami, sekarang ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Benjamin Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan, tetap semangat saudara. Selamat bergumul juang dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.